Nah, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan contohnya di halaman berikutnya. Ini contoh saja Bapak Ibu, mungkin salah satunya adalah dapil Bapak Ibu. Jadi ini contoh pemerintah daerah tidak membuka formasi sesuai dengan kebutuhan. Contoh, di sini ada Provinsi Jawa Barat. Pelamar prioritas jumlahnya adalah 10.397. Tersedia formasi, mereka sudah dapat notifikasi 3.800. Tidak tersedia formasi, dapat notifikasi Anda tidak melanjutkan 3.813. Nah, berarti yang di Jawa Barat itu sendiri, yang sebenarnya bisa terserap 7.600, tapi formasinya hanya 3.800. Sedangkan pelamar P1 di Jawa Barat, yang memang tidak bisa diapa-apapun lakukan, tidak akan terserap karena memang tidak ada kebutuhan, jumlahnya 2.784. Ini contoh. Nah, ada Brebes yang kami beri bintang, karena Brebes ini menarik semua usulannya, sehingga yang sudah mendengar kabar baik 538 guru ini akan sangat sedih, dan itu nanti pasti menjadi masalah di kemudian hari kepada kami, karena mereka sudah mendapat kabar baik. Pak Fikri, betul, saya sudah sampaikan ke Pak Fikri juga hal ini. Sebenarnya di Brebes itu, Bapak Ibu yang saya hormati, hanya tinggal 35 saja plus 14. Namun sekarang 587 guru akan sangat menderita dan menangis karena sudah mendapatkan kabar baik dan sudah syukur itu karena mendapatkan formasi. Ini contoh Bapak Ibu kondisi yang kami alami, kesulitan yang kami alami, bahwa guru-guru lulus PG ini benar-benar sebenarnya prioritasnya ingin ditempatkan. Tapi jika seperti ini keadaannya, apakah bisa apa yang bisa kami kerjakan selain harus mengendorse Pemda untuk bisa membuka formasi ini. Lalu slide berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, kami ingin memberikan contoh di halaman yang tadi saya paparkan, halaman gambar data, itu ada 24.876. Nah, di data, bukan yang ada gambar data, 24.676. Nah, contoh bahwa mereka tidak ada formasi, slide-nya dilanjutkan di halaman 11 saja. Nah, tadi halaman. Nah, itu ada contoh oversupply, itu Bapak Ibu, adalah di slide yang terpapar di layar. Sebagai contoh, ini Nusa Tenggara Barat, Kota Bima. Sekolahnya SD Negeri 4 Kodo, Kota Bima. Kebutuhannya guru kelas. Kebutuhannya 6, sudah ada ASN 4, non ASN-nya ada 21 Bapak Ibu. Di satu SD yang hanya punya 6 kelas. Ini data kami. Ada 21 non ASN yang ada di sana. Sehingga jika ini hanya 2 yang terserap, yang 19 itu ketika kita cari di Kota Bima, seluruh SD sudah penuh. Mungkin hanya bisa terserap, kan boleh kita pindah keluar SD-nya, tapi masih dalam satu daerah kewenangan. Hanya terserap mungkin hanya 2. Yang 17 ini yang tidak mungkin bisa diangkat tahun ini, karena memang di Kota Bima tidak ada kebutuhan untuk guru SD. Ini yang mungkin harus dipahami juga, bahwa tidak mungkin bisa terserap semua di tahun ini jika keadaannya seperti ini, Pak Pimpinan. Ini contoh Kota Bima. Contoh lagi misalnya yang cukup banyak, Maluku Utara. Maluku Utara itu di TK itu ada kelebihan guru 8 di TK. Di SMP misalnya, di SMP di Aceh Barat Daya, SMP Negeri 1 Jumpa, itu ada kelebihan guru. Jika memang yang kebutuhannya kita penuhi ada 7. Ini sebagai contoh yang disebut dengan tidak ada formasi di tahun ini, yang angkanya di sini cukup besar, yaitu di angka 24.876. Ini kami sampaikan ilustrasinya, data yang sebenarnya yang bisa menjadi rujukan kita bersama. Slide berikutnya, Bapak Ibu,
tadi di slide sebelumnya saya menyampaikan bahwa mereka bisa turun prioritas. Itu adalah pilihan. Jadi kalau di sini digambarkan slide berikutnya, silahkan. Berikutnya. Nah, ini adalah pelamar P1 yang belum mendapat penempatan, yang jumlahnya di antara 24.000 tadi, dapat mengikuti seleksi sebagai P2, P3, dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Ketika mereka masuk ke akun SSC-ASN-nya, dan dia saat itu adalah sebenarnya guru SD, tetapi tahun 2021 tidak ada formasi guru SD, lalu dia menggunakan linearitasnya IPA, dia melamar guru SMP IPA. Tahun 2022, passing grade atau nilai yang melekat padanya adalah nilai pada saat dia melamar di tahun 2021. Sehingga di guru SMP tahun ini dia tidak mendapatkan penempatan. Jika dia setuju, kan ada penawaran, jika dia setuju tidak mendapatkan penempatan dan menunggu sampai dibuka formasi, ketika guru itu pensiun di tahun berikutnya, ya sudah, dia berarti posisinya tetap guru non-ASN di sekolah itu. Tapi jika dia memilih, kan ada pilihan, memilih untuk melamar di prioritas lain dengan JF lainnya, dia turun prioritas di P2 atau P3, maka dia bisa melamar, mengikuti seleksi observasi, melamar sebagai guru SD. Karena IPA itu juga bisa menjadi guru SMP, IPA, atau guru kelas SD. Ini yang pilihan yang kami tawarkan, yang tadi Pak Pimpinan sampaikan kira-kira skema apa yang bisa menyerap mereka. Dan ini cukup alot diskusinya, karena memang tidak tertuang dalam Permenpan, tapi ini dimungkinkan. Setelah ini kami sudah melakukan skema, dan ini disetujui, maka 11.000 kira-kira dari 20, dari jumlah yang tidak ada penempatan tadi bisa terserap. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu upaya kami dan data yang sesungguhnya terjadi. Kami ingin sampaikan di slide berikutnya. Di slide berikutnya ini Bapak Ibu, saya hanya memberikan contoh notifikasi saat tanggal 31 siang dibuka. Notifikasi yang didapatkan oleh guru guru P1 itu ada bermacam-macam, ada tiga bentuk. Yang pertama, dia akan dikatakan Anda mendapatkan penempatan, lokasi akan diumumkan berikutnya. Itu yang 127.000. Sedangkan jika pelamar prioritas 1 yang tidak tersedia kebutuhan, yang tadi di gambar 41.000 itu, notifikasinya adalah Anda tidak dapat melanjutkan. Sebenarnya dia juga bisa mendapatkan tempat jika daerah membuka. Tapi notifikasi yang dia terima, dia tidak dapat melanjutkan ke seleksi berikutnya. Dan yang pelamar 1, P1, yang mendapatkan kesempatan untuk turun status, notifikasinya adalah seperti ini. Jadi ini adalah yang mungkin sekali dikirimkan oleh Bapak Ibu guru kepada Bapak Ibu pimpinan semua dan anggota. Ini saya bagaimana, kok tulisannya seperti ini. Inilah yang penjelasannya, bahwa sebenarnya 127.000 itu sudah aman, kemudian 11.000 akan aman, dan 41.000 yang masih harus nunggu tahun depan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di slide berikutnya, ini juga sedikit mempengaruhi juga hasilnya, karena mekanisme, kan ada mungkin pertanyaan kepada Bapak Ibu semua, saya juga lulus PG dari swasta, kenapa yang itu diterima saya belum? Nilainya lebih tinggi saya, begitu ya? Mungkin, karena di dalam Permenpan RB diatur bahwa prioritas penempatan untuk yang lolos PG, diatur berdasarkan urutan, THK 2 dulu, jika masih ada honorer negeri, jika masih tersisa lulusan PPG, baru swasta. Ini adalah urutannya, sehingga mungkin swasta belum mendapatkan tempat, tapi sebenarnya lulusan swasta lulus PG tahun 2021 semua diakomodir. Tidak ada perbedaan untuk ini karena mereka sudah berhak dan dinyatakan lulus. Namun karena urutan ini dimungkinkan swasta yang tertinggal. Kemudian setelah urutannya adalah seperti yang tadi saya sebut, jika ada yang sama di THK 2 gitu, nilainya sama, maka dilakukan lagi pengurutan. Nah, urutannya dilakukan berdasarkan nilai perolehan dari teknis dulu yang tertinggi, manajerial sosiokultural dulu, baru wawancara, dan terakhir adalah usia. Ini adalah prioritisasi untuk penempatan jika formasi yang tersedia tidak sama jumlahnya dengan beliau-beliau yang lulus P1.
Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin yang perlu juga masukkan dalam forum yang mulia ini, bahwa sesuai dengan kesepakatan awal bahwa guru negeri ditempatkan di sekolahnya dan tidak ada pergeseran bagi guru yang sudah tersedia di situ. Misalnya di satu SD, saya belum lulus, tapi guru kelas di situ, saya belum lulus, jadi masuk P2 atau P3. Ada P1, tidak bisa menggeser ini. Karena ada kesepakatan bahwa tidak lagi menggeser guru sehingga mereka kehilangan pekerjaan. Jadi ketentuan bahwa tidak bisa menggeser guru yang sudah tersedia di satuan pendidikan, meskipun guru tersebut masih akan mengikuti proses seleksi, tidak bisa ditempati oleh guru lulus PG dan membuat mereka tertendang keluar satuan pendidikan dan menjadi tidak mendapatkan pekerjaan. Sehingga dari 193.000 guru lulus PG ini, 55.000-nya yang belum diangkat. Jadi total jumlah 41 dan yang ujung tadi 55.000 yang nangis. Ya, 55.000. Sekarang 55.000 itu mungkin Bapak mendapatkan WA lebih dari 100 untuk menanyakan nasib mereka. Semoga setelah ini Bapak Ibu guru juga memahami kondisi data yang sebenarnya terjadi. Slide berikutnya Bapak Ibu, dengan segala kondisi tadi, tidak boleh ada guru yang tergeser sehingga menjadi non-job dan segala prioritas tadi. Jika masih ada formasi, kita akan masuk ke mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK2 dan guru negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Bapak pimpinan yang saya hormati dan Bapak Ibu anggota, bahwa mekanisme ini sebenarnya tidak lagi mengikuti tes. Jadi jika kepala sekolah yang melakukan penilaian itu memandang guru tersebut cakap, mereka bisa memberi nilai yang cukup pada guru tersebut. Karena penilaiannya adalah penilaian pengamatan yang dilihat dari slide berikutnya, itu dari kinerja dan kompetensinya dengan bobot sebagaimana yang ada di layar. Yang melakukan penilaian kesesuaian adalah kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Sedangkan jika sudah mereka mendapatkan nilai, terakhir akan mendapatkan nilai kinerja di sekolah induknya yang dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan BKPSDM. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah skenario kedua untuk penilaian kesesuaian. Baru jika masih tersedia formasi, slide berikutnya baru menggunakan seleksi tes yang sama dengan seleksi tahun 2021. Siapa saja yang bisa mengikuti seleksi ini hanyalah guru honor di sekolah swasta, guru-guru di Dapodik yang belum ada masa kerja sampai 3 tahun, dan fresh graduate hanya lulusan PPG. Jadi tidak ada fresh graduate yang masuk ke sini Pak Pimpinan. Jadi tetap memberi kesempatan pada guru non-ASN yang ada di sekolah negeri, tapi mereka memang baru 2 tahun masa kerjanya. Seluruh guru swasta yang tidak dilihat masa kerjanya dan lulusan PPG saja. Karena lulusan PPG adalah calon-calon guru yang sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Sedangkan mekanisme ujian semuanya sama dengan tahun 2021, afirmasi tidak diberikan dalam ujian ini karena pelamar umum. Mereka adalah pelamar umum semua atau fresh graduate. Dan slide berikutnya, kami laporkan bahwa lini masa seleksi guru ASN P3K tahun 2022 ini adalah sebagaimana di layar, bahwa saat ini adalah sedang persiapan, pengumuman pengangkatan bagi guru lulus PG. Bersamaan nanti, jika ini selesai semua, kami akan lakukan pelaksanaan penilaian kesesuaian dan tes di awal tahun 2023. Di slide berikutnya, kami sampaikan penetapan jadwal seleksi guru ASN P3K yang sudah dikeluarkan oleh Kemenpan RB, bahwa di sini kira-kira masih ada waktu untuk sanggah bagi mereka yang keberatan dengan apa yang mereka dapatkan informasi dari SSC ASN-nya. Dan jika semua rencana ini diridhoi dan kerjasama yang baik dari semua Panselnas, maka insya Allah tes tetap akan kami lakukan di tahun 2023 jika masih ada formasi. Kami berusaha formasi itu akan terserap semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kira-kira paparan dari kami, potret pelaksanaan seleksi ASN P3K tahun ini, dan saya sangat senang segera bisa menyampaikan ini kepada Bapak Ibu. Ada satu
Yang tadi yang angka yang paling ujung tadi sebenarnya masih dimungkinkan untuk terserap semua. Tadi kan Pak Pimpinan menyampaikan apa skenarionya, apa saja agar P1 terserap. Itu sebenarnya kami pernah punya gagasan bahwa mereka diberi pilihan untuk ditugaskan di luar daerah kewenangannya. Jadi misalnya guru-guru dari Jawa Tengah itu banyak sekali yang belum terserap. P1 itu jika mereka mau mempunyai jiwa pejuang, dia bisa melamar di daerah misalnya Maluku. Sebenarnya ini pernah kami pikirkan dan juga dipikirkan oleh Pak Deputi Pan RB. Namun pada saat kami koordinasi dengan daerah tidak bersedia menerima guru atau DAU-nya diberikan kepada bukan guru dari sekolahnya. Jadi sehingga skema untuk memberikan kesempatan untuk melamar di luar daerah kewenangannya sehingga tidak terjadi lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, di lampiran juga kami laporkan tahun 2022 data per kabupaten, per instansi yang terdapat kebutuhan namun tidak terbuka formasi di mana saja, misalnya Gerobokan 147 sebenarnya yang tidak, misalnya Indramayu ada 1.600, Jawa Barat yang cukup besar ada 3.813. Secara detail kami sudah lampirkan dalam lampiran ini. Demikian Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu yang saya hormati, paparan dari kami, mohon saran dan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.